Assalamualaikum, senang dapat kembali hadir bersama video edukasi yang kali ini masih bercerita seputaran bisnis migas nasional. Setelah perombakan direksi oleh Menteri BUMN, PT Pertamina Persero kini punya 5 subholding, yang konon katanya merupakan bisnis inti perusahaan migas nasional ini. Sebagai kilas balik, Pertamina diketahui pernah memiliki 142 anak usaha yang bergerak di segala bidang. Parahnya, seperti istilah palu gada, banyak di antara anak usaha BUMN energi kebanggaan Indonesia ini malah fokus bisnisnya di luar sektor energi. Contohnya, PT Patra Jasa. Anak perusahaan Pertamina ini bergerak di bisnis perhotelan, sewa kantor dan bisnis properti. Di antara bisnis hotel Patra Jasa adalah The Patra Bali Resort dan Villas, Patra Semarang Hotel and Convention, Patra Comfort Bandung Hotel, Patra Comfort Jakarta Hotel, dan Patra Comfort Parapat Lake Resort. Di samping itu juga punya bisnis apartemen Patralen Amarta yang memiliki pemandangan Gunung Merapi di Yogyakarta. Selain Patra Jasa, Pertamina juga punya anak perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu PT Pertamina Bina Medica. Di jasa manajemen keuangan, ada PT Pertamina Dana Ventura. Untuk bisnis asuransi, Pertamina punya PT Tugu Pratama Indonesia. Sektor transportasi udara pun tak luput digarap Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pelita Air Service. Bahkan Pertamina juga punya jagoannya sendiri untuk bisnis suplai tenaga kerja, event organizer, dan jasa pengamanan, yaitu PT Pertamina Training dan Consulting. Kalau dihitung-hitung, sepertinya ada belasan sektor di luar bisnis energi yang juga dicoba garap oleh Pertamina. Untuk itulah, maka jadi menarik ketika BUMN ini direstrukturisasi agar menjadi lebih fokus dengan core bisnis energinya. Subholding pertama adalah PT Pertamina Hulu Energi. Konsentrasinya pada sektor upstream atau hulu migas. Artinya, semua anak perusahaan yang bergerak di kegiatan usaha hulu migas, yaitu tentunya seluruh bentuk PT Pertamina EP, berikut juga PT Pertamina Drilling Services Indonesia, semestinya akan berada di bawah kendali PT Pertamina Hulu Energi. Harapannya, kekuatan bisnis hulu migas nasional dapat terkonsolidasi sehingga akan lebih terarah pengembangannya. Dalam kegiatan usaha hilir migas, Pertamina punya 3 subholding. Pertama, PT Kilang Pertamina Internasional, sebagai pelaku bisnis kilang dan petrokimia. Kedua, PT Pertamina Patra Niaga yang ditugaskan untuk mengelola SPBU dan pemasaran produk BBM dan pelumas Pertamina. Ketiga, PT Pertamina International Shipping sebagai anak usaha di bisnis kapal tanker. Tampaknya, Pertamina diarahkan agar fokus pada hilirisasi. Karena setiap subsektor usaha hilir, yaitu usaha penyimpanan dan pengolahan, niaga, serta transportasi minyak dan gas bumi, punya subholding secara khusus. Untuk sektor pembangkit listrik dan energi baru terbarukan atau disingkat EBT, PT Pertamina Power Indonesia ditunjuk menjadi subholding. Berarti, PT Pertamina Geothermal Energi yang telah puluhan tahun berpengalaman mengoperasikan lapangan panas bumi di Indonesia, kedepannya akan berada di bawah kendali Pertamina Power. Memang, tujuan didirikannya PT Pertamina Power Indonesia pada tahun 2016 agar Pertamina punya anak perusahaan yang menjadi pemain utama di bidang bisnis power berbasis gas dan EBT. Akhirnya dapat diprediksi bahwa kedepannya PT Pertamina Persero akan dipaksa lebih fokus pada hilirisasi migas. Karena bisnis hilir, walau keuntungannya tak semenggiurkan bisnis hulu, secara jangka panjang lebih menentukan stabilitas ketahanan energi nasional. Tugas yang tak akan bisa disukseskan Pertamina jika BUMN plat merah ini masih rentan intervensi politik dalam negeri yang tak akan mungkin selaras dengan kondisi pasar bisnis energi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Harap jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kami terus bersemangat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.